Chuyển sang những tin tức về giải bóng đá vô địch châu Á Asian Cup, trận đấu còn lại của lượt trận đầu tiên bảng D Asian Cup 2023 đã diễn ra vào tối ngày hôm qua. Những đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Iraq và đội tuyển Indonesia đã cống hiến cho Publik ASEAN tercengang, pemain Vietnam akui gunakan ritual untuk kalahkan Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Publik ASEAN dikejutkan oleh pengakuan mengejutkan dari kiper naturalisasi Vietnam, Philip Nguyen, yang menyatakan bahwa kemenangan tipis 1-0 Vietnam atas timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024 tak lepas dari bantuan ritual tradisional atau dukun. Philip, yang menjadi kiper utama dalam pertandingan melawan Indonesia pada Minggu 15-12 2024, menyebut bahwa timnya melakukan ritual khusus sebelum pertandingan untuk mengusir nasib buruk. Pengakuan ini langsung menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan di media sosial. Sebelum kick-off, kami melakukan beberapa ritual yang sudah menjadi tradisi di Vietnam, ungkap Philip dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Ia menambahkan bahwa kapten tim Do Duy Man memimpin ritual dengan membakar kertas tertentu yang diyakini membawa keberuntungan. Ritual ini diakhiri dengan Philip melompati kertas tersebut sebanyak 7 kali. Apakah ini benar-benar membantu atau tidak, saya serahkan kepada pembaca. Namun, saya merasa lebih percaya diri setelah melakukannya, ujar kiper berpostur 192 cm itu. Vietnam kembali gunakan ritual meski dulu kalah telak dari Indonesia. Pengakuan Philip Nguyen memunculkan fakta menarik bahwa penggunaan ritual seperti ini bukan hal baru bagi timnas Vietnam. Bahkan saat Vietnam kalah telak 3-0 dari timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta, mereka juga menggunakan metode serupa. Pada laga di Jakarta, kami juga melakukan ritual, tetapi hasilnya jauh dari harapan, kata salah satu pemain Vietnam yang enggan disebutkan namanya. Cemoohan publik ASEAN, tanpa ritual, Vietnam tak bisa menang. Setelah pengakuan ini mencuat, berbagai komentar pedas dari publik ASEAN menyerbu media sosial. Banyak yang menyindir bahwa Vietnam seolah tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri dan harus bergantung pada hal-hal mistis untuk meraih kemenangan. Kalau mereka tidak pakai dukun atau ritual, apakah Vietnam bisa menang meskipun main di kandang? Sindir seorang netizen dari Thailand di Twitter. Netizen Indonesia juga ramai berkomentar, mau pakai dukun atau tidak, kualitas permainan mereka tetap tidak bisa menandingi pemain muda kita. Pelatih Park Hang-seo ikut angkat bicara mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo yang kini menangani tim lain, turut menanggapi fenomena ini. Dalam sebuah wawancara, Park menyatakan bahwa penggunaan ritual seperti itu tidak mencerminkan profesionalisme sepak bola modern. Sepak bola adalah permainan taktik, mental, dan fisik. Ritual mungkin memberikan keyakinan, tetapi tidak akan menggantikan kerja keras di lapangan, tegas Park. Namun, Park juga mengingatkan bahwa kualitas pemain senior Indonesia saat ini berada di level yang sulit ditandingi oleh Vietnam. Baik saya melatih Vietnam lagi atau tim lain, dibutuhkan waktu panjang untuk mencapai kualitas seperti pemain senior Indonesia. Jadi menurut saya, pelatih Vietnam saat ini Kim Sang-sik tetap menjadi pilihan terbaik, tambahnya. Sisi lain, pelatih timnas Indonesia U22 Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan timnya meskipun kalah tipis. Ia menyebut bahwa para pemain muda Indonesia telah memberikan performa maksimal meskipun harus menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Ini bukan soal menang atau kalah, ini tentang bagaimana kami menunjukkan semangat dan kualitas di lapangan. Saya bangga dengan para pemain, ujar Shin. Ia juga menyoroti bahwa pertandingan tersebut menjadi pelajaran penting untuk perkembangan pemain muda Indonesia. Meskipun Vietnam berhasil memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia U22, banyak pengamat sepak bola yang mempertanyakan efektivitas penggunaan ritual dalam olahraga. Jika Vietnam terus mengandalkan ritual seperti ini, mereka akan kesulitan bersaing di level internasional. Sepak bola modern menuntut strategi dan pembinaan yang serius, bukan kepercayaan pada hal-hal supranatural, kata seorang analis sepak bola dari Malaysia. Dengan kontroversi ini, publik ASEAN semakin menantikan performa Vietnam di laga berikutnya, khususnya saat mereka harus menghadapi lawan yang lebih tangguh tanpa bantuan ritual.
Timnas Vietnam berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Indonesia dalam laga grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung pada Minggu 15/12. Meskipun menang, penjaga gawang naturalisasi Vietnam, Philip Nguyen, memberikan apresiasi khusus kepada skuad muda Timnas Indonesia. Gol tunggal yang dicetak Nguyen Quang Hai pada menit ke-77 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Hanoi. Kemenangan ini membawa Vietnam memperbesar peluang mereka untuk lolos ke babak semifinal. Namun, Philip Nguyen menyoroti performa gemilang para pemain muda Indonesia yang tampil dengan semangat tinggi meski harus menghadapi jadwal yang padat dan tekanan dari supporter tuan rumah. Performa Timnas Indonesia yang diapresiasi. Dalam keterangannya kepada media lokal Vietnam, Philip menyebut kemenangan atas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ia memuji tim asuhan Shin Tae-yong yang bermain disiplin dan memberikan perlawanan sengit meskipun tanpa diperkuat beberapa pemain inti. Indonesia membawa skuad muda dan mereka menunjukkan potensi besar. Meski secara fisik terlihat lelah karena jadwal yang padat, mereka tetap memberikan perlawanan yang luar biasa. Kemenangan ini terasa sangat penting bagi kami, ujar Philip, dikutip dari Bongda24 Khas. Seperti diketahui, Indonesia menurunkan mayoritas pemain U22 dalam ajang Piala AFF 2024. Hal ini karena turnamen tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga sejumlah pemain senior yang berkiprah di luar negeri tidak bisa bergabung. Catatan pertemuan Timnas Indonesia dan Vietnam. Kemenangan ini menjadi momen pembalasan bagi Vietnam, terutama bagi Philip Nguyen. Sebelumnya, kiper berusia 31 tahun itu harus menelan kekalahan 3 kali berturut-turut dari Indonesia sepanjang tahun 2024. Pada ajang Piala Asia 2023, Indonesia berhasil menang 1-0 atas Vietnam. 2 kekalahan lainnya terjadi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Garuda mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0. Pertandingan melawan Indonesia selalu sulit. Tahun ini mereka berhasil mengalahkan kami beberapa kali, jadi kemenangan ini sangat berarti untuk meningkatkan kepercayaan diri tim kami, tambah Philip. Strategi Vietnam dan penggunaan ritual khusus. Kemenangan Vietnam ini juga sempat diwarnai isu menarik. Media lokal melaporkan bahwa tim Vietnam menggunakan ritual khusus untuk menjaga kepercayaan diri. Meski demikian, Philip menampik bahwa hasil pertandingan dipengaruhi oleh hal-hal non-teknis. Sebagai atlet profesional, saya lebih percaya pada kerja keras dan persiapan tim. Apapun yang dilakukan di luar itu adalah bagian dari budaya dan tradisi, tetapi tidak mengaruhi performa di lapangan, tegas Philip. Shin Tae-yong menyampaikan bahwa ia bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Menurutnya, pertandingan melawan Vietnam menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan mental bertanding para pemain muda. Ini bukan hasil yang kami inginkan, tetapi saya senang melihat bagaimana pemain-pemain muda ini bertarung tanpa rasa takut. Dengan pengalaman lebih banyak, mereka akan menjadi tulang punggung masa depan Timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga. Hingga kini, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan di grup B. Garuda sebelumnya menang 1-0 atas Myanmar dan bermain imbang 3-3 melawan Laos. Dengan 1 laga tersisa melawan Filipina, Indonesia harus meraih kemenangan besar untuk menjaga asa lolos ke semifinal.